Apakah Tiongkok benar-benar telah mendahului teknologi Barat? Dengan membuat lompatan raksasa yang mengubah peta kekuatan global melalui chip 3 nanometer? Sebelum kita membahas chip 3 nanometer, kita harus memahami preseden penting yang terjadi tahun 2023 lalu, yaitu peluncuran smartphone Huawei Mate 60 Pro. Ponsel ini ditenagai oleh chip Kirin 9000S, yang diproduksi oleh SMIC, founder semikonduktor terbesar di Tiongkok. Yang mengejutkan dunia adalah chip ini dibuat menggunakan teknologi 7 nanometer N+2 SMIC. Ini adalah tonggak sejarah yang monumental. Tech Insight, sebuah firma riset teknologi terkemuka, mengkonfirmasi bahwa ini adalah penggunaan komersial pertama dari node proses logika canggih oleh founder Tiongkok tanpa litografi ekstrim ultraviolet. Ini menunjukkan potensi ekosistem desain dan manufaktur sistem on-chip canggih yang sepenuhnya domestik di Tiongkok. Namun, ada satu hal penting yang perlu digarisbawahi. SMIC mencapai kemampuan 7 nanometer ini menggunakan litografi deep ultraviolet yang dikombinasikan dengan teknik multi-patterning. Bayangkan Anda harus melukis pola yang sangat rumit, tetapi kuas Anda terlalu besar. Jadi, Anda harus melukisnya berkali-kali, lapis demi lapis, untuk mendapatkan detail yang sama. Metode ini, meskipun berhasil, jauh kurang efisien dan jauh lebih mahal daripada menggunakan mesin EUV yang lebih canggih. Laporan menunjukkan bahwa hasil wafer untuk proses 7 nanometer SMIC bisa serendah 15%, yang berarti biaya chip hampir 10 kali lipat dari chip serupa yang diproduksi oleh TSMC. Ini membuat produksi skala besar yang layak secara komersial menjadi sangat menantang. Meskipun demikian, beberapa analis berpendapat bahwa Tiongkok mungkin mengabaikan motif keuntungan demi swasembada dan keamanan nasional. Ini adalah keputusan strategis yang mengubah permainan. Jika negara bersedia menyerap biaya ekonomi yang signifikan untuk mencapai kemandirian teknologi, maka tuas kontrol ekonomi tradisional mungkin kurang efektif. Sekarang, mari kita bahas chip 3 nanometer yang lebih baru. Huawei dilaporkan telah memulai penelitian dan pengembangan pada produksi chip 3 nanometer. Untuk mengatasi pembatasan EUV, mereka dan SMIC sedang menjajaki litografi self-aligned quadruple patterning, sebuah teknik multi-patterning yang lebih canggih. Huawei juga berencana menggunakan transistor gate-all-around, teknologi yang saat ini hanya digunakan oleh Samsung di node ini, untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi. Namun, ada nuansa penting di sini. Perusahaan Tiongkok seperti Xiaomi, misalnya, telah mengumumkan chip 3 nanometer mereka sendiri, X-Ring O1, dengan kinerja yang setara dengan chip canggih Apple. Ini menunjukkan kemampuan desain chip yang luar biasa di Tiongkok. Tetapi, analis industri secara luas percaya bahwa chip Xiaomi ini kemungkinan besar diproduksi oleh TSMC. Mengapa? Karena founder di daratan Tiongkok saat ini tidak dapat memproduksi chip 3 nanometer secara massal karena pembatasan ekspor Amerika Serikat. Ini adalah perbedaan krusial. Kemampuan desain chip 3 nanometer versus kemampuan manufaktur chip 3 nanometer secara massal di dalam negeri. Meskipun perusahaan Tiongkok tidak dapat disangkal merancang chip 3 nanometer, kemampuan untuk memproduksinya secara massal di dalam negeri dengan hasil dan biaya yang kompetitif masih sangat dipertanyakan dan sebagian besar belum dikonfirmasi oleh sumber independen dan terkemuka. Klaim bahwa diproduksi secara massal mungkin bersifat aspiratif, atau merujuk pada uji coba terbatas dan berbiaya tinggi, bukan skala yang layak secara komersial. Inti dari tantangan manufaktur chip canggih adalah mesin litografi ekstrim ultraviolet. Mesin ini, yang diproduksi secara eksklusif oleh HSML dari Belanda, sangat penting untuk memproduksi chip di bawah 7 nanometer secara efisien. Karena sanksi Amerika Serikat, Tiongkok tidak memiliki akses ke mesin EUV ini. Namun, Tiongkok tidak tinggal diam. Huawei dilaporkan telah memulai pengujian sistem litografi EUV-nya sendiri di fasilitas Dongguan, memanfaatkan teknologi laser induced discharge plasma. Ini adalah perkembangan kritis, karena EUV pernah dianggap tidak terjangkau. Sistem EUV domestik ini dijadwalkan untuk produksi percobaan pada kuartal 3 2025, dengan target manufaktur massal pada tahun 2026. Pendekatan laser induced discharge plasma ini dilaporkan menawarkan arsitektur yang disederhanakan, jejak yang lebih kecil,
efisiensi energi yang lebih baik, dan potensi biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan dengan teknik ASML. Namun, pertanyaan signifikan tetap ada mengenai kemampuan resolusi, stabilitas throughput, dan integrasi mulus sistem buatan sendiri ini ke dalam alur kerja manufaktur semikonduktor yang ada. Meskipun ada upaya EUV domestik, mesin DUV Tiongkok yang digembar-gemborkan masih jauh tertinggal dari opsi DUV ASML yang paling canggih dalam hal resolusi dan, yang terpenting, akurasi overlay. Ini menyoroti kesenjangan teknologi yang sangat besar yang perlu dijembatani, bahkan jika upaya EUV Tiongkok berhasil. Jadi, Tiongkok secara bersamaan mendorong batas litografi DUV dengan multi-patterning untuk produksi 7 nanometer dan berpotensi 3 nanometer, sambil secara agresif mengembangkan teknologi EUV-nya sendiri. Ini menunjukkan strategi dua jalur yang pragmatis, memanfaatkan kemampuan DUV yang ada, meskipun tidak efisien, untuk produksi node canggih segera, sambil berinvestasi besar-besaran dalam tujuan jangka panjang EUV pribumi untuk mencapai efisiensi dan skala yang kompetitif. Namun, ada satu terobosan yang mungkin mengubah seluruh narasi perang chip ini, dan itu bukan tentang silikon sama sekali. Para peneliti Tiongkok dari Universitas Peking dan Universitas Renmin Tiongkok telah mencapai terobosan ilmiah yang signifikan dalam produksi massal wafer indium selenida berkualitas tinggi. Material ini disebut sebagai semikonduktor emas karena sifat elektroniknya yang unggul, termasuk potensi mobilitas elektron yang lebih tinggi dan konsumsi daya yang lebih rendah daripada silikon. Inovasi utama terletak pada strategi pertumbuhan padat cair padat yang baru, yang memungkinkan mereka menghasilkan wafer seragam berukuran 5 cm dan mendemonstrasikan susunan transistor fungsional langsung pada wafer ini. Transistor InC ini menunjukkan mobilitas elektron ultra tinggi dan kinerja yang dapat melipat gandakan kecepatan switching intrinsik teknologi silikon 3 nanometer saat ini sambil meningkatkan efisiensi energi hingga 1 tingkat besaran. Mereka bahkan melampaui proyeksi industri untuk tahun 2037 dalam hal delay dan energy delay product, menempatkan InC di depan silikon dalam tolok ukur masa depan utama. Ini adalah langkah strategis yang mendalam. Sementara Barat berfokus pada pemblokiran akses ke teknologi chip silikon canggih yang ada, Tiongkok secara agresif berupaya menemukan yang berikutnya, melalui terobosan dalam material seperti indium selenida. Ini mewakili pergeseran strategis dari bersaing pada node proses silikon generasi saat ini ke pembukaan front baru dalam perang chip, yang diperjuangkan dengan ilmu material fundamental. Jika hukum Moore berbasis silikon memang melambat, maka terobosan dalam material alternatif dapat menawarkan jalur untuk melompati batasan saat ini. Ini adalah permainan strategis untuk generasi teknologi mendatang, bukan jawaban langsung untuk tantangan 3 nanometer saat ini. Meskipun Tiongkok membuat kemajuan dalam chip canggih, mereka menghadapi tantangan besar dalam mencapai skala, hasil, dan biaya yang kompetitif dengan pemimpin global. Produksi chip 7 nanometer mereka menggunakan DUV multi-patterning memiliki hasil rendah 15% dan biaya sangat tinggi, dan transisi ke 3 nanometer akan memperburuk masalah ini. Bahkan jika EUV domestik mulai beroperasi pada tahun 2026, mencapai hasil dan throughput yang kompetitif akan menjadi tugas monumental. Ironisnya, sanksi Amerika Serikat justru mempercepat penelitian dan pengembangan domestik dan upaya swasembada Tiongkok. Hal ini dapat mengarah pada bifurkasi industri semikonduktor global, dengan satu rantai pasokan yang terglobalisasi dan dipimpin Barat, serta satu lagi yang berfokus pada domestik dan dipimpin Tiongkok. Jadi, penguasaan chip 3 nanometer oleh Tiongkok itu belum sepenuhnya benar. Mereka kuat dalam desain Xiaomi dan telah mencapai 7 nanometer, serta mengejar EUV domestik dan material baru seperti indium selenida. Namun, tantangan besar dalam hasil, biaya, dan skala untuk bersaing secara komersial masih ada. Ini adalah maraton teknologi yang didorong oleh sanksi, bukan sprint.